Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awaludin Syarif dengan NRP 05211940000051 dari kelas DMJKA. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum DMJK, yaitu tentang subnetting dan routing dan juga VLAN. Yang pertama kita akan membahas tentang subnetting dan routing. Langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah subnetting dan routing. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil. Misalnya nanti kita akan menemui yaitu subnet mask slash 25. Di situ kita bisa membaginya menjadi jaringan lebih kecil. Contohnya slash 26, slash 27. Kemudian apa itu routing? Routing adalah proses memilih jalur yang melintasi satu atau lebih jaringan. Jadi routing ini di mana mudahnya kita memilih jalur mana ketika kita akan mengirimkan paket. Misalnya dari PC1 ke PC2, kita memilih jalur mana yang akan harus dilalui paket tersebut untuk mencapai ke PC yang kita kirimkan paket tersebut. Kemudian kita masuk ke studi kasus. Di sini menghubungkan dua lantai berbeda jaringan dengan kondisi lantai 1 dan juga lantai 2. Di sini di lantai 1 ada sebanyak 101 host, dan juga di lantai 2 ada 200 host. Kemudian kita langsung masuk ke perhitungannya. Yang pertama ada subnetting di lantai 1, yang dimana lantai 1 ini terdapat 101 host. Yang pertama menentukan jumlah host per subnet yang mencakup keseluruhan host pada soal. Di sini pada lantai 1 terdapat 101 host. 101 host ini belum include untuk IP gateway, maka dari itu kita menambahkannya 1 menjadi ada 202. Kemudian sesuai perhitungan dan juga rumusnya, yaitu 2 pangkat n-2, yang dimana 2 pangkat n-2 ini harus lebih dari jumlah host yang telah ditambahkan IP gateway. Kita memisalkannya n sama dengan 7, maka hasilnya 126, yang dimana 126 itu lebih dari 102. Kemudian kita menentukan subnet mask-nya, yaitu ini subnet mask octet, yang dimana ini ada 8 baris, ini juga 8 baris, ini juga 8 baris, dan juga 8 baris, yang dimana jumlah keseluruhannya ini ada 32 bit. Kemudian kita menentukan subnetnya itu melalui rumus subnet mask, yaitu 32 minus n, yang dimana tadi n-nya sudah kita tentukan yaitu 7, maka subnet mask-nya ada 32 min 7, yaitu slash 25. Ini subnetting pada lantai 1. Kemudian kita lanjut subnetting pada lantai 2, yang dimana lantai 2 tersebut ada 200 host. Angka-angkanya sama, kita rumusnya juga sama, yaitu 2 pangkat n-2, yang dimana 200 host itu hanya untuk mencakup host, belum mencakup IP gateway, sehingga kita harus menambahkannya 1 menjadi 201, yang dimana 2 pangkat n-2 harus lebih dari 201. Kita memisalkannya n yaitu 8, maka 2 pangkat 8 min 2 sama dengan 254, yang dimana 254 itu lebih dari sama dengan 201. Kemudian kita langsung masuk untuk menentukan subnet mask-nya, sama seperti lantai 1 tadi, yaitu dengan octet sebanyak 8 baris. Di sini ada sama seperti lantai 1, yaitu ada 32 bit, yang dimana n-nya tadi sudah kita tentukan yaitu 8, maka pada baris yang terakhir itu 0, tidak ada satunya, maka di sini jumlahnya ada 32 min n, yaitu 32 min 8 sama dengan 24, maka subnet mask-nya adalah slash 24. Kemudian ada subnetting antar router juga, yang dimana router ini hanya memiliki 2 host dengan rumus yang sama, yaitu 2 pangkat n-2, yang dimana kita mengasumsikan bahwa n-nya itu adalah 2, maka 2 pangkat n-2 sama dengan 2, dan 2 itu lebih dari sama dengan 2. Maka kita akan masuk ke perhitungan subnet mask-nya, yaitu
32 bit, yaitu 32 main n sama dengan 30. Maka subnet masknya adalah /30. Nah, bisa kita lihat, maka pada lantai 1, yaitu IP-nya 192.168.1.0/25 sesuai dari perhitungan subnet yang sudah kita hitung tadi. Pada lantai 2, yaitu 192.168.2.0/24 dan antar router 192.168.3.0/30. Di sini ada perbedaan, yang dimana ada 1.0, 2.0, dan 3.0. Di sini yang membedakan yaitu pada lantai 1 kita menggunakan IP 1.0, maka semua PC yang misalnya ada di lantai 1, maka kita akan menggunakan IP 1.0. Kemudian pada lantai 2, yaitu kita menggunakan IP 2.0, dan juga antar router akan menggunakan 3.0. Ini topologi jaringannya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Routernya ini IP-nya 3.0, 192.168.3.1 karena ini adalah router 1, dan ini 3.2 karena ini adalah router 2. Bisa kita lihat. Baik, yang pertama saya akan langsung melakukan praktikumnya. Yang pertama, kita akan melakukan pengelamatan IP pada router, yaitu yang pertama pada router 1. Kita bisa mengklik router 1, kemudian config, dan juga interface. Di sini ada flash Ethernet 0/0 dan juga 0/1. Yang pertama kita akan mengalamatkan IP pada FA 0/1 dengan IP sesuai yang ada di modul, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.128. Kemudian jangan lupa untuk mengklik on. Kemudian selanjutnya pengelamatan IP pada FA 0/0 dengan IP address yaitu 192.168.3.1 dan juga subnet masknya yaitu 255.255.255 dan 252. Jangan lupa untuk klik on juga. Selanjutnya kita akan melakukan pengelamatan IP pada router yang kedua. Langkah-langkahnya sama, hanya IP-nya yang berbeda, yaitu yang pertama pada FA 0/0, IP-nya sesuai pada modul, yaitu 192.168.3.2 dengan subnet mask 255.255.252. Kemudian pada FA 0/1 dengan IP 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 juga mengklik on. Oke. Kemudian kita akan masuk ke pengelamatan IP pada PC. Yang pertama pada PC yang pertama, PC 1. Kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita akan mengset IP-nya, yaitu sesuai pada modul 192.168.1.2. Subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Kemudian default gateway. Default gateway ini sesuai jalur dari PC dari router ke PC, yaitu subnetnya 192.168.1.1 atau subnet atau gateway IP address 1. Oke. Kemudian lanjut ke PC yang selanjutnya,
yaitu PC2, angkanya sama, IP-nya 192.168.2.2. Ini 2.2 karena PC nomor 2 ini terletak pada jalan yang kedua dengan subnet mask yaitu 0. Kemudian default gateway-nya 192.168.2.1 sesuai jalur yaitu 2. Oke. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC ke router. Yang pertama dari PC 1 ke router 1. Oke, sukses. Berarti PC sudah bisa mengirimkan paket ke dalam router, namun PC belum bisa mengirimkan paket ke PC yang lain. Mengapa? Karena router 1 dan router 2 itu belum disambungkan. Di sini saya akan menyambungkannya dengan menggunakan routing static yang pertama. Routing static ini digunakan untuk memilih jalur, namun dengan cara manual, dengan IP yang sesuai dengan jalurnya. Kemudian yang langkah-langkahnya kita akan masuk ke router 1. Kemudian pada bagian routing ada static. Kemudian kita akan mengisi network, mask, dan juga next hop-nya. Yang dimana network ini itu sesuai router, sesuai jalan routernya, yaitu IP-nya 192.168.2.0. Ini kenapa 2.0? Karena kita akan menyambungkan router 1 dan juga router 2, yang dimana router 2 ini network IP-nya yaitu 2. Kemudian masknya atau subnet masknya itu 255.255.255.50. Dan juga next hop-nya. Next hop-nya ini kita akan memilih jalur mana yang akan dilalui paket ketika akan dikirimkan dari PC1 ke PC2, yang dimana jalur IP ini berada pada 3.2. Di sini itu jalur IP 3.2. Maka dari itu kita akan memasukkannya ke IP address next hop-nya yaitu 192.168.3.3. Oke, setelah selesai kita akan klik add. Sudah masuk. Kemudian pada router 2 juga sama dengan langkah-langkah yang sama juga. 192 168 1.0. Nah, di sini networknya kita masukkan 1.0 karena pada router 2 ini akan melewati router 1 yang dimana network IP-nya yaitu network IP1. Kemudian subnet masknya 255.128. Kemudian next hop-nya yaitu kita akan masukkan ke jalur sini yang dimana jalur yang ini itu merupakan dengan IP 3.1 192.168.3.1. Oke. Dan klik add juga. Berhasil. Kemudian kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Nah, di sini bisa kita lihat fail. Kenapa fail? Karena butuh pengenalan terlebih dahulu. Jadi untuk pengiriman pertama akan fail karena router 1 dan router 2 itu akan berkenalan terlebih dahulu. Kemudian untuk kita coba untuk pengiriman kedua. Ini juga masih fail. Kita coba lagi kembalikannya. Nah, ini sudah sukses. Berarti ini router 1 dan juga router 2 sudah berkenalan, maka pengiriman paket akan bisa dilakukan.
juga sukses. Kemudian kita coba lagi. Oke, sukses juga. Nah, begitulah tentang routing statik. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan routing dinamik. Perbedaan antara routing statik dan juga routing dinamik adalah ketika routing statik, kita harus menentukan jalur paket itu dikirim melalui IP-IP-nya secara manual. Namun apabila pada dinamik, kita hanya memasukkan alamat IP per routernya, maka router-router tersebut akan memilih jalur tercepat di mana paket akan dikirim. Langsung saja kita setting. Yang pertama kita harus menghapus routing statiknya dulu. Pada routing statik, kemudian remove. Begitu juga pada router yang kedua, remove. Oke. Kemudian kita akan langsung men-setting routing dinamik, yaitu pada routing, kemudian RIP. Nah, di sini kita akan memasukkan IP dari jalur routing 1, yaitu pada jalur ini, yaitu jalur 1.0 dan juga jalur 3.0. Dan juga jalur 3.0 yaitu 192, 168, 3.0. Oke, sudah berhasil. Kemudian pada router 2, kita akan masukkan pada ini. Ini jalur 3.0 dan juga ini jalur 2.0 dengan IP 192, 168, 2.0 dan juga 192, 168, 3.0. Oke, sudah berhasil. Kemudian langsung kita coba untuk mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Oke, successful. Kemudian dari PC2 ke PC1, successful juga. Maka routing dinamik ini berhasil. Baik, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN adalah suatu model jaringan yang membagi jaringan ke beberapa jalur berbeda namun melewati penghubung yang sama, yaitu melewati switch. Dan kita langsung masuk ke desain jaringannya seperti ini. Nah, di sini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasikan jaringan dengan VLAN. Yang pertama, konfigurasi VLAN pada switch, kemudian konfigurasi switch, kemudian konfigurasi router, kemudian konfigurasi switch. Yang bisa kita lihat di sini. Kemudian catatan, terdapat dua cara melakukan konfigurasi pada Cisco Packet Tracer, yaitu menggunakan GUI dan juga CLI, yang dimana kita di sini akan menggunakan GUI, melakukan konfigurasi pada port number dan IP address, yang boleh di-custom hanya 6-1000 dan 1006 sampai 4094. Baik, kita akan langsung masuk ke paket tracernya. Di sini kita akan melakukan pengalamatan IP pada PC dulu. Nah, kita akan baca desktop, IP configuration, kemudian IP-nya ini sesuai yang sudah dicatat, 192, 168, 1.2, kemudian default gateway-nya yaitu 192, 168, 1.1. Default gateway ini selalu diakhiri dengan 1. Ini pada PC 0. Kemudian lanjut pada PC 1 di ruang 1. Angka-angkanya sama. 168, 1.3. Dengan default gateway yaitu
sama seperti yang tadi, yaitu 192, 168.1.1. Kemudian pada PC di ruang 2, kita akan melakukan pengelamatan juga, namun IP-nya berbeda, yaitu 168, sesuai yang sudah tercatat di sini, 2.2. Dengan default gateway 192.168.2.1. Kemudian lanjut di PC 3, 192.168.2.3, 192.168.2.1. Oke. Setelah kita mengamankan ini, kemudian kita melakukan membuat VLAN database, yaitu untuk ruang 1 dan ruang 2, yang dimana kita akan memberi ID di ruang 1 101 dengan VLAN name-nya ruang 1. Ini tidak bisa diberikan spasi. Kemudian 102 untuk ruang 2. Sudah ada. Kemudian selanjutnya kita akan men-setting pada switch-nya, yaitu pada F01, yang dimana ini adalah PC 0 ini ke ruang 2. Kemudian kita akan melakukan pengalamatan pada switch-nya, yaitu pada PC 1, PC 0 di ruang 1, kemudian FA2 di sini, PC 1 di ruang 1 juga, kemudian di FA03 pada ruang 2, kemudian FA04 pada ruang 2. Oke. Baik, di sini saya akan melakukan konfigurasi pada router, yaitu konfigurasi CLI. Yang pertama, kita masuk ke interface, kemudian FA 0/0, kemudian port statusnya kita on-kan. Kemudian kita masuk ke CLI, kita exit dulu. Kemudian kita mengikuti yang ada pada modul di sini, yaitu info. Address. Dan juga subnet masknya.
Kemudian lakukan juga pada uh, pada IP address yang 2, tata cara juga sama, masuk ke interface, solution, kemudian IP address-nya, dua titik satu, subnet masknya. Setelah selesai, kemudian kita masuk ke switch, dan di bagian FA045 kita ganti dari akses menjadi trunk. Kemudian kita akan mencoba pengiriman paket dari ruang 1 ke ruang 2. Sebelum successful, sebaliknya berhasil. Demikian praktikum dari saya. Salam kenal, assalamualaikum. Terima kasih.